A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah tak bosan-bosan saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mengawali agenda kajian hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita terlebih dahulu di hati kita. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga dengan rasa syukur yang kita hadirkan dalam hati kita membuat Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya untuk menambahkan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Sehingga hadirnya kita di majelis ilmu ini tidak hanya menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, tapi lebih dari itu sarana untuk membersihkan hati kita, memperbaiki jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita lebih dekat dengan Allah, lebih semangat taat kepada Allah, dan lebih bahagia dengan jaminan Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang baik, bahagia itu ada di sekeliling kita. Bahagia itu ada pada setiap helaan nafas kita. Bahagia itu ada dalam setiap episode kehidupan kita. Tapi karena hati yang tidak mampu melaksanakan fungsinya, kadang-kadang bahagia yang ada itu tidak dapat dirasakan kebahagiaannya. Contoh sering saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, harusnya dengan bisanya kita bernapas saja kita harusnya sudah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Dengan bisanya berkedip saja harusnya kita sudah bahagia. Kenapa demikian? Ya Bapak Ibu bayangkan saja dengan hati yang bersih. Apa yang akan Bapak Ibu rasakan dalam hidup ini? Bapak Ibu memiliki segalanya, tapi Bapak Ibu susah bernapas. Bapak Ibu uangnya ratusan juta, tapi bernapas susah. Kan tidak bahagia. Bapak Ibu memiliki segalanya, keluarga punya, ya, harta banyak, rumah mewah, tapi tak bisa berkedip. Matanya seumur hidupnya belotot, kan tidak bahagia, betul tidak? Maka harusnya dengan bisanya kita bernapas, dengan bisanya kita berkedip, kita bahagia. Tapi Pak, abdi mah seueur masalah. Iya, dan masalah mah bukan urusan ibu. Urusan ibu mah takwa, menyelesaikan masalah mah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita malah haula wala quwata illa billah, sedangkan Allah mah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Kan kadang-kadang kita ada di ranah yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Hati yang bermasalah Bapak Ibu sekalian. Harusnya dengan punya pasangan hidup bahagia. Buktinya orang-orang yang belum punya pasangan hidup menderita. Dan harusnya belum punya pasangan hidup itu bahagia. Gara sok taroskeun kana tos berpasangan. Bapak, nya nikah teh bahagia. Ah, lieur mikiran indung maneh. Ibu-ibu leres nikah teh bahagia, tanyakeun ke bapak maneh. Puguh bapak ge lieur ngimputan ibu kitu nikah teh. Harusnya mah setiap episode ini bahagia. Yang punya anak harusnya bahagia. Ini malah pusing mikirin anaknya. Yang belum punya anak harusnya bahagia, karena sebagian orang pusing mikirin anaknya. Tapi karena hati yang bermasalah, begitu hati yang bermasalah, maka bahagia itu tidak bisa dirasakan adanya. Bukan karena tidak ada bahagianya, tapi karena hati yang tidak dapat melaksanakan fungsinya. Nah, hadir di kajian itu harapannya bisa memperbaiki fungsi hati. Jadi nanti mah Bapak Ibu sekalian bangun tidur itu udah bahagia. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup, masih bisa bertaubat, masih bisa berikhtiar, masih bisa memohon keajaiban.
Ya kan kita masih bisa meminta sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita kalau kitanya masih hidup. Coba kalau pas bangun ibu langsung mandrop buka. Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Iya. Pertanyaannya, ibu, bapak pagi hari ini bangun dalam keadaan bahagia atau bangun semening bobo daripada hirup, bakatku penat urusan hidup, bapak ibu ya. Iya. Bapak ibu ya, apa yang harus bapak ibu lakukan? Ini pertanyaan mumpung ingat ya. Dulu saya pernah diberikan pertanyaan ya. Katanya, apa yang akan antum lakukan kalau antum ada dalam kondisi yang sulit? Di bawah terjadi banjir bandang, dan di antara banjir bandang hanya satu pohon yang tidak akan hanyut oleh banjir itu. Antum naik ke pohon itu. Pas antum naik dari pohon, antum selamat dari banjir. Tapi pas antum lihat ke atas, ternyata di atas sudah ada ular yang siap menggigit antum. Ular itu nggak berani turun ke antum, karena di bawah ular itu ada makhluk lain yang mencegah ular itu turun ke antum. Tapi kan antum tidak mungkin bertahan di batang itu terus menerus, begitu ya, bakal cangkel gitu. Bagaimana caranya supaya antum selamat? Katanya. Ibu, tahu apa yang saya lakukan? Saya punya doa untuk menyelamatkan diri. Kata saya begitu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Pas bangun teh, alhamdulillah, untung. Jadi kalau ibu dalam keadaan sulit, ya berharaplah Allah bangunkan dalam situasi yang itu teh hanya mimpi gitu. Iya. Kenapa? Karena kadang-kadang hati yang tidak bisa menerima kenyataan inilah yang akan membuat kita kehilangan kebahagiaan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Nah, materi hari ini sangat erat kaitannya dengan situasi hati kita. Hati itu kan berbanding lurus dengan keimanan. Sedangkan keimanan itu berbanding lurus dengan apa? Ketakwaan. Al-imanu yajid bila taat, bila taqwa, wa yankus bila maksiat, bila melakukan dosa. Jadi iman itu naik bila taat dan turun bila maksiat. Kalaulah yang merasakan bahagia berkeluarga itu adalah hati, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita membenahi hati kita dengan cara mengokohkan keimanan kita. Bagaimana cara membenahkan hati, mengokohkan keimanan? Dengan cara taat tadi, karena al-imanu yajid bila taat wa yankus bila maksiat. Jadi kalau keluarga ibu, suami, anak-anak banyak maksiat, udah menderita. Kenapa? Tidaklah musibah itu datang melainkan karena dosa. Jadi kalau keluarga kita tidak takwa, ya, tapi banyak maksiat, nanti akan banyak dosa. Kita akan bahas nanti di episode yang ketiga ya, pilar-pilar kebahagiaan yang ketiga. Nah, yang sekarang yang kedua, mari kita lihat bagian takwa. Sekali lagi baca dulu ini dengan hati dan jiwa sampai Bapak Ibu faham betul bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Adanya pasangan hidup itu litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan tentram padanya. Tapi kadang-kadang yang terjadi, kita justru terberatkan oleh pasangan hidup kita sendiri, betul tidak? Tapi Pak, pasangan saya mah begini. Tapi Pak, suami saya mah begini. Tapi Pak, istri saya mah begini. Makanya untuk bahagia itu perlu 3. Apa yang kemarin itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun pasangannya itu bertentangan dengan perasaan kita, kalau kitanya sakinah, kalau kitanya tenang, kalau kitanya selesai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan ambil pusing perbedaan dari pasangan hidup kita. Sederhananya begini, kita tidak menerima kekurangan dari pasangan hidup karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita masih berharap sesuatu dari yang datang dari luar diri kita. Kalau sudah selesai, enggak ambil pusing dengan semua itu. Kayak gini nih, sekarang jam berapa? Ini disebutnya siang, sore atau malam?
2 jam lagi ganti status nggak? Ya, ibu ngeluh nggak dengan datangnya malam? Enggak, karena ibu sudah menerima bahwa setiap jam 6 ke atas itu disebutnya malam. Dengan berbagai kekurangannya, dinginlah, gelaplah, orang-orang pada pulang ke rumah lah, ya, ngantuklah, begitu ya, dan lain sebagainya. Anggap saja itu kekurangan yang datang dari malam menurut logika kita. Tapi pada kenyataannya ketika kita selesai dengan diri kita menerima kenyataan bahwa malam itu ada sesuatu yang harus datang dalam kehidupan kita, maka kita tidak terlalu mengeluhkan malam, tapi kita lebih ke mensiasati malam. Iya. Sama Bapak Ibu sekalian, pasangan hidup itu pasti punya kekurangan sepertinya malam, gelapnya malam, begitu ya, ngantuknya malam. Anggap saja itu kekurangan yang ada pada pasangan hidup kita. Kita tinggal mensiasatinya saja. Iya. Kalaulah misalkan istri punya kekurangan, maka siasati saja. Suami punya kekurangan, siasati saja. Maka kesimpulannya begini, kalau suatu hari ibu atau bapak merasa kesal terhadap pasangannya, maka ambil kesimpulan bukan karena pasangannya sedang mengesalkan, bukan. Tapi boleh jadi kita merasa kesal terhadap pasangan hidup kita karena hati kita sedang tidak bisa bersabar menghadapi kekesalannya. Iya, kan udah dari sananya, memang begitu ya. Kayak bapak ibu lihat ikan kan nggak kesel ya, gemes gitu lihat ikan, nah menidina cai wae. Cek urang mah jalan-jalan atau ke pasar balanja gitu. Sok bapak ibu mun aya nu balanja lauk kan reuas sanes lauk di balanjaan ya. Tapi karena kita bisa menerima ya, bisa menerima bahwa ikan itu hidupnya di air, maka ketika lihat ikan di air kan nggak protes, nggak kesel kan? Oh iya ya, ikan memang hidupnya di air, selesai begitu. Kenapa tidak begitu? Dulu saya pernah dapat ilmu ya. Ini kalimatnya sedikit kasar, tapi bisa mengobati hati kita. Kalaulah ya kita bertemu dengan seseorang yang akhlaknya buruk dan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dinasehati, tidak bisa kita melakukan sesuatu kepadanya, kata Ustaz Rahmat dulu, antum harus terima, anggap saja itu cacat permanen. Iya. Cacat permanen saja. Kayak punten ya, kita kalau melihat orang yang cacat permanen kan nggak banyak protes, malah kita justru kasihan, begitu ya. Misalkan punten ya, ada orang yang cacat di bagian tangannya, kemudian nggak bisa mengangkat gelas, kita kan nggak marah-marah ke dia. Kenapa? Karena kita memaklumi bahwa dia cacat dan tidak bisa mengangkat gelas, betul tidak? Nah ini jurus terakhir kalau bapak ibu menghadapi pasangan, begitu ya. Kemudian pasangannya itu benar-benar menjengkelkan dan tidak berubah-ubah, maka bapak ibu cukup pahami bahwa ya memang pasangan saya mah begitu dari lahir lah begitu ya. Kumahnya kalimatnya bisa salah. Ya gitulah pokoknya mah. Lamun dia mah cerewet ti kudrat misalkan gitu. Judes ti kudrat gitu ya. Iya. Karena ada beberapa orang yang wajahnya itu kayak wajah Judes, padahal enggak Judes, tapi memang wajahnya itu seperti yang Judes. Cik atulah seuri. Jadi jurus si ade teh enggak mempan. Si atulah enggak mempan ke dia. Kewe Judes gitu ya. Maka cara mudah untuk mensiasatinya adalah dengan ilmu, memaklumi bahwa oh iya ya dia mah memang begitu, maka hati kita akan menjadi ringan. Sekali lagi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah harusnya begitu ketika Allah persatukan kita dalam keluarga kita itu litaskunu ilaiha, merasa cenderung dan tentram, bahagia begitu. Kemudian dengan kebahagiaan yang ada, maka dijadikanlah di antaranya rasa kasih sayang. Maka untuk menghadirkan semua ini pilarnya ada 4. Yang pertama ilmu yang kemarin kita bahas, yang kedua takwa, yang ketiga terjaga dari maksiat, yang keempat kecukupan. Bapak Ibu, ini diulang di setiap kali kajian supaya Bapak Ibu yang hadir tiap pertemuan ini semakin paham dan memberikan kesempatan kepada yang baru hadir hari ini untuk tidak terlalu tertinggal, begitu ya. Bahwa siapapun yang ingin bahagia dalam keluarga, maka penuhi 4 pilarnya. Yang pertama, raihlah dengan ilmu, raihlah dengan takwa, raihlah dengan keterjagaan dari maksiat, dan raihlah dengan kecukupan. Hari ini kita masuk bagian yang kedua adalah takwa. Baik, dengarkan rumus umumnya Bapak Ibu sekalian.
menyelesaikan masalah itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun urusan baik yang kecil ataupun besar kecuali selesai dengan pertolongan Allah. Pertanyaan saya, betul atau tidak? Betul. Kenapa? Karena sifat dasar kita yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Sedangkan di sisi lain, hidup kita itu sering tidak bahagia karena persoalan. Betul tidak? Coba Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, Bapak Ibu sebutkan dengan keras ya, persoalan rumah tangga apa saja yang menurut Bapak Ibu itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Satu, nggak punya persoalan, Bu? Alhamdulillah. Ibu mah uang dramatis. Atuh da seueur nya sebutkeun seueur teh 100. Sok disebutkeun 100 ge. Pernah itu mah Pak Bu ya, datang seseorang, mending nguluwut gitu kunaon? Aduh Kang, abi mah nuju seueur masalah bakatku seueur Bu, da ditekankeun seueur kesana masalah. Dalam mun seueurna sakadik mah kumaha? Abi teh nuju aya masalah. Ieu mah teu, abi teh nuju seueur masalah. Oh, kitunya karunya teh ka dieu. Orang beresan masalahna. Leres Kang, leres beresan masalahna. Sok calik di dieu. Antun teh seueur masalah mohon cik sebatkeun seueur teh aya sabaraha hiji? 100, 10. Ternyata masalah teh hiji, sareng orang bumi. Abi teh betah di bumi nah aya si eta. Nu kadua, si eta teh kunaon nya kitu wae ka abi? Mun da lamun aya si eta mah, si eta ternyata masalahna teh hiji. Pajarkeun teh seueur, saudara Bapak Ibu. Miripnya sareng masalah ibunya. Masalah teh naon Ibu? Abi masuk teh enak manah lamun teu aya nanaon di bumi teh. Lamun teh aya artos teh aya nanaon di bumi teh. Lamun artos na juta itu teh tiasa bayar hutang abi teh pamasalah teh. Murang kali sakola kan kedah iuran panya. Kira-kira masalahna sami teu? Sami teu aya geuning hiji masalah ibu teh. Abi mah nya ieu ibu. Ibu anu ngaraos teu gaduh artos teh jadi masalah. Punten walor kalayan jujur. Ibu hoyong seueur artos. Tapi teu tiasa ngiceup. Geuning meuli ngiceup daripada gaduh artos. Abi mah wios seueur artos tapi ngiceup ya. Aduh, ibu-ibu namina ge pilihan atuh ibu ari milih kedah milih. Satu sisi kita punya persoalan, satu sisi untuk bahagia berarti persoalan kita harus selesai ya. Harus selesai. Ternyata untuk menyelesaikan persoalan itu bukan ranah kita. Ini ilmu tauhidnya. Yang bisa menyelesaikan persoalan adalah Allah. Maka kalau kita sedang ada persoalan, maka tugas kita melayakkan diri untuk dapat pertolongan Allah. Di antara ya kasih sayang Allah yang begitu terkenal itu adalah Quran surat At-Tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Garis bawahi. Jadi kalau melihat rumus itu, Bapak Ibu nggak punya uang, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah beri jalan keluarnya. Ibu bermusuhan dengan keluarga, berseteru dengan keluarga, maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluarnya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, saya mengamalkannya sendiri. Ya, ilmu yang tadi kalau sedang berseteru, maka bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Yang pertama saya mengalaminya sendiri, yang kedua sebuah kisah yang mewakilkannya. Saya ulangi kembali ya, biar Bapak Ibu faham betul. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, kisah suami yang ikut pengajian, kemudian di pengajiannya diceritakanlah bagaimana kewajiban suami kepada istri. Ya. Kemudian sang apa? Hari ini aku cuti. Kamu gak usah sibuk-sibuk menyiapkan baju. Malah aku akan menggantikan pekerjaan rumah tangga. Yang pertama urusan ke pasar, kata suaminya, biarkan aku yang pergi. Mulai ingat ya cerita itu. Maka suaminya pergi ke pasar. Ya. Di pasar terjadilah fitnah. Apa itu? Tiba-tiba ketika suaminya sedang di pasar, istrinya mendapatkan pesan, foto dari WA. Apa fotonya? Suaminya lagi di motor, menengok ke seorang wanita cantik yang ada di sampingnya.
Dan wanita cantik itu adalah biang masalah di perumnya. Iya, siapa dia? Janda, ya, seorang janda yang ibu-ibu khawatir dengan keberadaannya. Janda yang ibu-ibu kalau melihat cantik, memang aku akui, kata ibu kan begitu ya. Ya, gelis lah kita jandanya ya. Kemudian istrinya melihat, ya, tetangganya motoin suaminya lagi di motor, lihat ke janda itu, dikirimin ke istrinya. Istrinya kan bukan bahagia, marah, paingan, cuti, tara-tara, cenlain bahagia. Sing horeng rek balanja ujung janda, paingan hayang balanja ku anjeuna sing horeng janjian. Oh, berbagai hal buruk datang menerjang istrinya. Kemudian suaminya ia pulang ke rumah, itu bukan disambut dengan ucapan terima kasih, tapi dipersulit dengan membuka pintu. Jadi hese muka pantote. Sampai ngatok mama, iya papa buka pintu, iya berat ya buka pintu. Akhirnya istrinya membuka pintunya, langsung ngajangkilek. Nah, si bapak saat itu nggak punya kembalian. Kalau punya kembalian selesai itu, delek salawe, langsung angsulan beres. Padahalnya ku sabab tegaduh angsulan di delek salawe ku istrina teh kaget. Mama kunaon? Jebret, tutup pintu ya. Sampai buka, suaminya nggak dikasih apapun. Dia hanya berbuka dengan seteguk air. Tapi karena suaminya ini sudah dapat ceramah, kemudian dia berusaha tahu menyelesaikan takwa, maka dia menyelesaikan persoalan itu ke langit. Dari pagi sampai sore nggak henti-henti dia berzikir, ya Allah, istri hamba, ya Allah, ada apa yang salah dengan hamba, ya Allah, dan sebagainya. Ya Allah, hamba salahkan urusan mana bulan Ramadan, ya Allah, jaga kualitas saum hamba. Si suami sibuk dengan memperbaiki urusan dengan Allah. Maka lihat kejadiannya. Suaminya pergi taraweh, istrinya buka pintu. Buka dulu, jangan lupa ya, istrinya minum lagi, dia juga minum air, nggak ada makanan. Nuturkeun panasaran, buah-buah, janjian aja, jangan. Ketika sedang mengikuti suaminya mau pergi ke masjid, tiba-tiba yang nepak, teteh. Pas ningali teh, si eta pisan. Istri anu tadi katinggal dina foto nuju ditingali ku carogena dina motor. Kemudian si perempuan itu berkata, teteh, meni resep teteh mah gaduh caroge teh. Cepet banget. Si perempuan itu melanjutkan sambil jalan di sampingnya. Caroge teteh mah meni terjaga. Tadi pagi cenah abdi tepang sama caroge teteh di pasar. Abdi teh nyungkeun sareng. Sareng lah ka bumi ka tetanggian. Teras caroge teteh teh liren neuteup ka abdi teras nyarios. Tah nu aya dina foto eta teh. Nyeresna teh kieu cenah. Teh puntennya abdi mah sieun ku Allah. Abdi mah moal khianat ka pun bojo. Puntennya nyarios kitu. Kan dina foto mah teu aya dialogan. Terus si teteh eta teh nyeres deui ka istrina teh. Meni bahagia teteh mah gaduh caroge teh terjaga. Ujug langsung langsung diperbaiki oleh Allah. Eta mah pulang taraweh nya dipencetan ku istrina teh si atunya. Nya dihuapan da acan emam, nya di rencangan saurna. Lihat. Itu cerita orang. Nah, kembali ke kisah nyata dalam kehidupan saya. Saya kalau ada perseteruan, khususnya dengan orang tua, kan anak mah sering berbeda pendapat dengan orang tuanya, terus orang tua menunjukkan keakuannya dengan memarahi kita. Nah, gadet, saha di antawis ibu nu kieu, Neng pangnyanakeun sapu. Ke sakedap. Si Neng teh. Neng pangnyanakeun sapu, ke sakedap. Gesek ku mamah, nyincit ibu sanu kitu. Sigana mah ieu pengalaman ya. Neng pangadambalkeun mih sakedap mah, Neng pangadambalkeun mih sakedap mah. Mama jantan ngadambal mih teh kaburu teu hayang. Saha nu kitu. Nah, kan konflik-konflik begitu teh sering terjadi di rumah. Sering terjadi di rumah begitu. Anak itu bingung. Sok, AA sebagai anak bingung kan? Iya. Mau lobby salah. Iya. Lewat lagu kieu salah, kitu salah, cek ibuna teh, nah maneh bener. Oh, pokoknya mah serba salah sama orang tua mah. Maka ketika kita tidak berdaya dengan dominasi dari orang yang ada di atas kita, bisa orang tua, bisa atasan, bisa orang-orang yang tidak bisa kita melukai hatinya dengan kasar, maka naikkan persoalannya ke langit. Iya. Abdi pernah buwi sakola sonten teuing. Disusulan kumaha dulu mah teu acan aya handphone nya teu tiasa nga-WA teu tiasa nga-SMS.
Uih teh kasantenan. Padahal ngerjakeun heula tugas, ngaos sekedar terus uih kasantenan. Pun biang nyesel. Atau saya teras kamu sholat, simpen tas, simpen sepatu, teras kamu sholat. Istighfar, ya Allah, ampuni jika hamba menyakiti hati orang tua. Terus sampai maghrib. Iya. Pada maghrib pasti disusulan. Acep uih mam heula. Yes. Beres Bu. Lamun orang tua tos miwarang emam atau nepi miwarang pangyanakeun cai berarti ngajak damai eta teh. Iya. Abdi kantos Bu sebagai pelajarannya. Pun biang nyusul pisan ka abdi 3 dinten teu naros. Iya. Sampai ka abdi mah dinu jandela, abdinya pun biang nuju salat calik gitu. Pun biang salam, nyelongkong salam, alim nyalam nyeri hati teh Bu. Sedihnya, sedih wios. Hari kedua masih kene pundung mun abdi nyamperkeun ngejenggileuk kitu nya. Pun biang lamun terakhir tah dinten katilu, abdi teh ngagorowok dinu jandela. Bu Haji, tos 3 dinten. Moal ngahapunten saya. Terus mamah teh katinggal ada seuri tapi bari ngajenggileuk keneh. Yes, seuri. Terus kitu kumaha? Diulang rerencangan abdi. Assalamualaikum. Mah aya rerencangan. Cenah. Ngobrol we di ruang tamu. Cep sina mam heula. Yes, naros. Iya, sina mam heula. Pas pulang teh rerencangan dibahas teh. Si Acep mah da pintar cenah. Hayang ditanya mawa babaturan ka dieu cenah. Kitu atuh Pak we. Pak, mun istrina nuju baeud, canda ka bumi Bapak, payunan mertua Bapak mah geura bakal bager. Neng kopi, mohon. Da sieuneun ku mama, sieuneun ku mertua, jurus nanya. Jurus. Ya. Maka dari itu, takwa ini menjadi solusi. Ya. Hari ini saya diingatkan kembali kepada orang-orang yang ketika punya persoalan hidup, dia lebih sibuk dengan persoalannya, tidak sibuk dengan solusinya. Ingat, solusi dari persoalan itu adalah takwa, Bapak Ibu. Udah selesai. Karena jaminannya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Sekarang turunkan. Kan di rumah tangga teh persoalan teh bukan hanya urusan hubungan ya, persoalan ekonomi, persoalan hutang piutang, persoalan anak, persoalan kekhawatiran akan masa depan. Oh, pokoknya banyak persoalan dalam rumah tangga. Tapi tetap solusinya satu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Nah, sekarang mari kita turunkan lebih dalam. Kenapa takwa bisa mendatangkan bahagia, khususnya dalam kehidupan berumah tangga? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, takwa ini bisa mendatangkan bahagia karena takwa adalah jalan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 4, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai, sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang bertakwa. Agar Bapak Ibu ketemu jalan pintasnya, apa sih pentingnya cinta Allah untuk kita? Dengarkan Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mencintai seorang hamba, lihat, maka Allah akan membersamainya. Allah akan mengabulkan permintaannya dan Allah akan melindunginya ketika ia memohon perlindungan. Ketika Allah mencintai Nabi Musa, maka Allah belahkan lautan untuk Nabi Musa. Ketika Allah mencintai Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir yang setinggi gunung. Ketika Allah mencintai Nabi Ayub alaihi salam, maka Allah berikan kesabaran yang begitu luar biasa kepada Nabi Ayub, dan sabarnya mendatangkan kebaikan bagi Nabi Ayub. Ketika Allah mencintai Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala dinginkan api ya untuk Nabi Ibrahim. Sekarang Bapak Ibu sekalian renungkan dengan hati yang bersih. Kenapa kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang tanda kutip ajaib? Kan bisa Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan membuat Firaun hancur atau meninggal, Firaun dan tentaranya seketika. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tidak akan menguatkan kita di kemudian hari.
Allah ingin memberikan kelapangan dada kepada orang-orang yang sedang ada dalam masalah yang besar. Jika engkau punya masalah yang tidak mungkin diselesaikan, seperti masalah Nabi Musa yang di belakang sudah terdengar derap kuda tentara Firaun, di depan ada lautan yang tidak mungkin untuk dibelah, maka dengan kuasa Allah, laut yang tidak mungkin untuk dibelah itu terbelah. Harusnya orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan meyakini itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Pak, hutang saya 2 miliar, penghasilan saya 200.000 per bulan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena selesainya hutang itu tidak senantiasa dengan dibayar oleh kita pelakunya. Contoh, punten Bapak Ibu ya. Ini saya ingin menyampaikan sedikit logika. Mudah-mudahan ini menguatkan keimanan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya, Bapak Ibu punya hutang, kemudian Bapak Ibu meninggal, belum bayar hutangnya. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Tolong dijawab. Bapak Ibu punya hutang ke saya 1 juta. Kemudian Bapak Ibu meninggal sebelum bayar hutangnya ke saya 1 juta. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, belum tentu celaka, jawabannya begitu. Mudah bagi Allah untuk membalikan hati saya. Ibu punya hutang ke saya, ibu meninggal. Kemudian saya tahu ibu meninggal. Ya Allah, ibu jamaah yang pinjam itu meninggal. Ya Allah, saya ikhlaskan uang itu. Maka Bapak Ibu pulang tidak dengan hutang kan? Betul tidak? Iya. Atau tiba-tiba anak ibu lah yang membayarkannya ke saya. Atau tiba-tiba temannya ini satu pengajian rerewongan ngumpulkan 1 juta untuk bayar hutang ibu ke saya. Maka selesai ibu hutang ibu. Maka sekali lagi, keajaiban dari Allah itu akan datang sesuai dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah agar kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, jangankan ya debt collector, Bapak Ibu sekalian ya, Firaun saja Allah tenggelamkan kalau Bapak Ibu bertakwa. Saya tebak, Pak, saya mah nggak bisa tenang dengan debt collector teh. Saya tebak, ibu yang begitu pasti belum selesai takwanya. Pasti masih ada sholat yang dilalaikan, pasti masih ada zikir yang ditinggalkan, pasti masih ada Al-Quran yang dibiarkan, sehingga kekhawatiran masih terjadi. Kenapa? Karena Allah menjamin, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabbku, Allah adalah yang menyelesaikan masalahku, Allah yang mencukupkan rezekiku, Allah yang menjamin masa depanku, Allah yang mengurus kehidupanku. Kemudian dia istiqomah dengan pendiriannya, dengan keyakinannya bahwa Allah adalah Rabbnya, maka akan turun malaikat yang menenangkan hatinya. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Subhanallah. Penting bagi kita untuk melihat itu. Kenapa kita banyak kekhawatiran? Karena kita belum fokus pada ketakwaan kita. Sekali lagi rumusnya, ibu bapak bertemu dengan masalah, jangan hadapi masalahnya, ya, tapi kejar takwanya, biar nanti Allah selesaikan masalahnya. Janji Allahnya gimana? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Iya. Penting Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu pasea wae sareng mertua, pasea wae sareng pasangan hidup. Jangan selesaikan dengan berantem. Apalagi ibu belajar retorika, kumahanya lamun itu ngabentak ku urang dibentak ngameh jempe, ulah Bapak Ibu. Engke itu guguru deui ka guruna. Si mamah guguru di mana? Tanya guru, "Pak, kumahanya cara ngerekeun pun bojo kieu jadi dikomoditikeun da kudukuna teh." Si ibu datang carana kieu. Oh nya jempe si bapak datang carana kieu. Mas kawin nawe dicanakan 1 juta gitu ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Mending naik ke langit begitu ya. Bapak Ibu punya suami ya yang tukang ngambek begitu, apa-apa ngambek, naikkan ke langit. Mudah bagi Allah begitu ya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan ambek suami begitu ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Takwa itu menyebabkan cinta Allah. Yang kedua, kenapa takwa bisa mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga?
Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari musuh. Masih ingat Bapak Ibu yang kemarin musuh berkeluarga itu orang keberapa saja? Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Saya ingatkan kembali, orang ketiga itu apa? Pelakor dan peminor, begitu. Hati-hati ibu-ibu. Sekarang katanya lagi tren ya di IG atau di apa? Kisah apa namanya? Haroyong ke Turki gara-gara eta. Teu kenging ibu karunya caroge ibu. Ya. Hati-hati ya. Sutradaranya juga menegaskan bahwa kisahnya itu sedikit didramatisir meskipun itu kisah nyata, tapi ada bagian yang didramatis. Misal dalam kisah yang ibu tonton, mereka ke Turki itu sebelum menikah, begitu ya. Padahal di kisah sebenarnya katanya mereka ke Turki itu setelah menikah. Ya memang sedikit didramatisir agar apa? Agar ibu terbawa suasana. Ibu kan jadi greget ke selaki orang gitu ya. Bapak jadi greget ke yang tadi ke pasar. Lihat Bapak Ibu sekalian, orang keempat itu apa Bu? Teman, sahabat. Orang kelima, keluarga. Orang keenam, orang yang jahat kepada kita. Nah, orang ketiga, keempat, kelima itu, keenam tidak akan bisa menghilangkan kebahagiaan berkeluarga ibu jika ibu bertakwa. Baca dalilnya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan keburukan bagi kalian. Meskipun datang orang ketiga, bukan hanya seorang, 6 lah orang ketiga, begitu ya, rame-rame. Gitu, orang keempat, orang kelima, orang keenam datang berbarengan ingin menghancurkan kehidupan keluarga kita. Kalau kitanya bertakwa, kata Allah, maka mereka yang datang berbondong-bondong itu tidak bisa mendatangkan keburukan dalam kehidupan keluarga kita. Malah keluarga yang mau dihancurkan makin romantis, makin saling jaga, makin saling doakan, begitu ya. Iya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Takwa. Ya, takwa. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kenapa takwa bisa mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga? Karena jaminan Allah dalam Quran surat At-Talaq yang tadi sudah dikupas. Orang yang bertakwa akan diselamatkan dari kesulitan. Bukan hanya diselamatkan, tapi diberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Sekali lagi, ada persoalan, orientasi kita adalah takwa. Ibu sakit kepala, kan orientasinya obat Bu ya. Nah sama, kita sakit hati, takwa. Kita sakit perasaan, takwa. Kita bingung, takwa. Begitu. Kita punya persoalan, takwa. Maka dengan takwa Allah datangkan jalan keluar. Bahkan ini kalau dikaitkan dengan 3 jenis rezeki, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Maka takwa ini menjadi solusi. Rezeki itu kan dibagi 3, ya. Ada yang dijaminkan. Jadi untuk bertahan hidup, seseorang itu dijamin rezekinya. Yang kerja, yang tidak kerja pasti bisa makan. Bahkan ibu lihat orang gila pun bisa makan dan bertahan hidup. Prinsip rezeki ini sebelum tutup usia, sebelum rezekinya habis, maka ia tidak akan tutup usia. Jadi kalau Bapak Ibu masih hidup berarti masih ada rezeki. Kalau Bapak Ibu meninggal bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena tutup usia sehingga rezekinya pun telah selesai. Itu dijaminkan. Jadi untuk bertahan hidup, Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir. Iya. Coba lihat, yang tidak bekerja hidup tidak? Hidup. Yang bekerja hidup tidak? Hidup. Sama-sama hidup. Karena hidup itu bukan karena kerja, tapi karena rezeki yang dijaminkan, dijamin. Tidaklah ada makhluk melata yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dalilnya itu. Rezeki yang kedua itu rezeki yang dijanjikan. Nah, rezeki ini rezeki untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Hutang piutang itu menurut pendapat saya itu kategorinya di rezeki yang dijanjikan. Jadi rezeki yang dijanjikan itu adalah rezeki yang datang dengan syarat. Kayak tadi, kalau Bapak Ibu bertakwa, maka Allah akan datangkan rezeki. Kalau Bapak Ibu menikah, maka Allah akan datangkan rezeki. Kalau Bapak Ibu punya anak, maka Allah akan datangkan rezeki. Kalau Bapak Ibu bersedekah, maka Allah
akan datangkan rezeki. Kalau Bapak Ibu berinfak, Allah akan datangkan rezeki. Jadi rezeki yang dijanjikan itu adalah rezeki yang datang sebab janji Allah. Jadi Allah menjanjikan. Nah, di antara rezeki yang dijanjikan oleh Allah ini, Quran surat At-Tolak, barang siapa yang bertakwa maka Allah beri jalan keluar. Nah, ibu yang punya masalah hutang piutang itu butuh jalan keluar, betul tidak? Nah, maka solusinya adalah takwa. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu kencengin takwanya. Ya, riadohnya 40 hari. Selama 40 hari Bapak Ibu tidak meninggalkan tahajudnya, Bapak Ibu tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuhnya, Bapak Ibu tidak meninggalkan sholat yang mendampingi sholat fardunya, begitu ya. Terus kerjakan sama 40 hari, maka Allah akan berikan jalan keluarnya insya Allah. Bukan 40 harinya, 40 hari itu adalah latihan. Mudah-mudahan dengan 40 hari Bapak Ibu jadi terbiasa untuk bertakwa. Gerasok dicoba Bapak Ibu sekalian. Maka Allah datangkan jalan keluarnya, jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Iya, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian dapat proyek, atau tiba-tiba orang yang menghutangkan memberikan kesempatan bisnis. Ini ada yang begitu. Ada orang yang punya hutang 50 juta, nggak bisa bayar, ditagih, nggak mau ketemu. Padahal orang yang menghutangkan 50 juta itu mau ngasih solusi. Gini solusinya, gini Kang. Setelah ketemu, Akang kan punya hutang 50 juta, ngaku nggak? Iya ngaku. Akang kan susah bayar, iya susah bayar. Gimana kalau Akang bekerja di tempat saya gaji 10 juta. Yang 2 juta untuk nyicil hutangnya sampai lunas, yang 8 juta boleh buat keluarga. Solusi nggak? Solusi. Dah kita mah sering nggak mau ketemu sama yang menghutangkan teh. Langsung nolak. Atuh dah menghutangkan teh sok garalak sih gitu. Bukannya galak kene nu berhutang daripada nu ngahutangkeun. Iya. Anu tos janji teh anu pikakeun. Pak, ieu da lamun aya mah dibayar ayeuna kene. Mun aya mah dibayar. 10 hari kemudian teh dapat rezeki. Dah hari-hari itu. Lamun aya flashback masih akan ulang eta. Jeder aya gelap pas keluar teh. Kang, mun aya di langit aya surga dibayar ku abi. Bahkan dilaunkeun dibayar ku abi. Tapi hanyakah tidak bisa didramatisir kayak gitu ya. Iya. Takwa baik. Yang keempat, kenapa takwa bisa mendatangkan kebahagiaan? Lihat Bapak Ibu sekalian. Karena takwa penyebab diperbaiki dan diterima amal-amal kita. Kadang-kadang yang menghilangkan kebahagiaan itu tidak datang dari orang lain. Kadang-kadang ibu bersedih karena anaknya, ibu bersedih karena suaminya, ibu bersedih karena mertuanya. Kadang-kadang itu kan disebabkan oleh orang-orang terdekat kita. Maka kalau ibu mengalami kejadian yang demikian, ingatlah Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Yang bisa merubah mertua kita adalah Allah. Yang bisa merubah pasangan hidup kita adalah Allah. Yang bisa merubah anak-anak kita adalah Allah. Maka beriman dan bertakwalah kepada Allah. Biarkan Allah yang memperbaikinya. Jangan ngobrolin orang lain Bapak Ibu. Masih ingat dulu sikap ibu bapak ke orang tua? Kan asatnya angka ayeuna janten ahli pengawasan. Ya Bapak Ibu, kalau kita berani jujur, maka perubahan itu tidak usah dikhawatirkan. Kalau kita melihat anak-anak kita sekarang dalam titik sedang liar, maka Bapak Ibu jangan putus asa. Umar bin Khattab dulu sebelum dapat hidayah bagaimana? Begitu menakutkan bagi umat Islam. Tapi setelah dapat hidayah atas izin Allah, Umar bin Khattab menjadi seseorang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Bahkan dalam kelakarnya baginda Rasulullah mengatakan, seandainya engkau lewat kepada sebuah lembah, maka baru saja engkau datang ke lembah itu, seluruh iblis yang ada di lembah itu akan lari terbirit-birit oleh Umar bin Khattab. Coba bayangkan Pak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir ya. Pak, suami abi mah kitu wae Pak. Tos 8 tahun abi teh dinyeri sanes atos Bu. 6B. Tapi Pak abi teh mun kieu wae mah teu kuat atosan atuh teu kieu. Tapi da abi teu tiasa atosan, ari kahoyong ibu kumaha? Ya. Maka miliki hati yang kuat, hati yang bersih agar kita bisa melihat dengan jernih persoalannya. Jadi tidak sedikit suami berubah karena apa? Karena tangisan istrinya di setiap sepertiga malam. Iya.
Istrinya menangis terus berdoa, suaminya terus bermaksiat di luar. Dia meninggalkan istrinya untuk mabuk-mabukan, untuk melakukan kejahatan. Istrinya menangis dengan tulus, ya Allah, suami hamba ya Allah, suami hamba ya Allah, nangis. Sampai istrinya kurang tidur, meninggal dunia. Suaminya pulang, melihat istrinya meninggal dunia, tiba-tiba hidayah datang kepadanya. Kemudian dia berubah total, berubah total sehingga menjadi laki-laki yang baik. Bisa jadi begitu. Atau ibu mungkin pernah mendengar kisah nyata di jalanan sana, banyak orang-orang yang berubah berhenti dari mabuk, judi. Kenapa? Karena punya anak perempuan. Ini banyak kisah yang pernah saya dengar langsung ya. Dulu waktu zaman kuliah, kalau naik elep di Cicalengka banyak yang cerita. Tiba-tiba datang elep super tembak, gitu masuk. Weh, kusaya lah di supirana bari ngilu ka Garut, sok atuh. Tiba-tiba kenaiknya berhenti di tukang obat-obatan, tukang jamu. Ternyata beli jamu yang warnanya berbeda. Kemudian si supirnya si kernetnya ngasih ke supir yang digantikan tadi, kemudian ngasih juga ke supir baru yang tembak itu. Kemudian dia mengatakan, "Hampura euy, urang mah geus eureun tisaprak boga anak awewe." Gitu. Hidayah itu bisa datang kapan saja, jangan putus asa ya Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menemukan keburukan dari pasangan hidup kita, hilangkan keburukannya, bukan hilangkan pasangan hidupnya. Ini penting. Kadang-kadang kita mah gitu, masa jengkel kieu, mendingan atosan pola sang bapak. Ibu gentos ku bapak baru, lebih menjengkelkan. Asa mending nu baheula cukup gitu. Kumaha sok. Kadang-kadang ya, punten ya. Kadang-kadang kebermaknaan itu ada ketika ia sudah tiada. Kalau sudah tiada sakadinya we. Eta teh Bu, Bati holiday Bu. Ibu tos liburan teh Can? Liburan atuh Bu, dodol wae piknik mah ibu. Pak, liburan pasti Bapak kemarin diajak liburan. Liburan ka mana atuh Ustaz? Tah abdi mah sorena teh langsung liburan, Pak. Bapak mah teu nya. Sombong amat ya. Teu kenging getang abdi ge jadi kieu error nyanyi wae tos liburan. Bahagia alhamdulillah Bu. Yang terakhir, lihat Bu, takwa itu penyebab diselamatkannya dari api neraka. Neraka itu kan ada dua Bu ya. Neraka di akhirat berupa api yang menyala-nyala, dan neraka di dunia berupa apa? Hilangnya ketentraman dalam hati dan jiwa kita, kegelisahan. Nah, orang yang mendapatkan kegelisahan di dunia dan takut api neraka di akhirat nanti harus meyakini Quran surat Maryam ayat 72 ini. Kemudian kata Allah, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Jadi kalau ibu bertakwa, maka ibu akan selamatkan dari api neraka. Ya. Jadi karunia terbesar dari Allah bagi kita itu bukan menghilangkan persoalan, garis bawah ibu. Tapi karunia terbesar bagi kita itu ketika kita bisa menyelesaikan persoalan. Ular bagi ibu itu persoalan yang besar, betul tidak? Kalau ibu ketemu ular pasti histeris, ya. Jangankan ular, ya, cecunguk aja sebagian mah histeris begitu ya dengan hal itu. Kenapa? Karena ibu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi cecunguk dan menghadapi ular. Coba kalau ibu pawang ular, ketemu ular kan senyum. Ieu mah kieukeun we. Kan gitu ya, betul tidak? Sok ibu ketemu buaya takut tidak? Karena ibu bukan pawang buaya. Coba kalau ibu pawang buaya, jadi pilarian. Lagi liburan ya, batur mah ke tempat nu indah, ibu mah kukurusukan. Mama nuju naon? Pilarian buaya, Adek. Mama kan pawang buaya. Iya. Kita balas, Pak. Kenapa Bapak sering takut sama istri? Karena Bapak bukan pawang istri. Nanti berguru Pak, kita ajarkan jurus biar Bapak nggak disebut buaya darat barusan yang nyebut buaya darat. Bejakeun kasih Bapak. Jadi sekali lagi, anugerah bagi kita itu adalah kecakapan kita untuk menyelesaikan persoalan. Apapun persoalan yang datang, kalau kita bisa menyelesaikannya, kan nggak jadi persoalan. Mobil Bapak mogok, tapi Bapak montir yang handal, kan gak jadi masalah ya. Mogok, oh ini mah ininya, betulin, jalan lagi aja begitu.
Coba kalau bapak mentalnya tidak ingin bertemu dengan masalah, tong naik mobil bisi mogok, motor atuh tong naik motor bisi masuk angin, kapal atuh bisi murag, perahu atuh bisi tilelep. Bapak mapah we ka Arab. Ya kan gitu ya? Bukan. Tapi bapak harusnya punya kecakapan. Pak, bade ke Arab teh bade. Bios ngawubes, siap. Naik, Bu. Bios naik perahu. Oke, naik perahu. Kan begitu ya? Kenapa? Karena bapak punya kecakapan untuk menggunakan sarananya, untuk menaklukkan sarananya. Ibu nggak usah banyak anak. Kalau ibu punya kecakapan mendidik anak, makin banyak anaknya kan seru. Ya. Coba lihat Gen Halilintar ya. Anaknya banyak, tapi karena pengelolaan manajemen bisnisnya bagus, maka anaknya itu dari yang kecil sampai yang gede menghasilkan uang. Kalau orientasinya uang. Coba kalau ibu ya punya banyak anak, 11 misalkan anak ibu, 11-11-nya hafal Quran. Aduh, ibu ngantunkeun teh tentrem. Iya. Tenang begitu ya. Iya, kenapa? Karena yang akan mendoakan ibu, yang akan memberikan kehormatan, ya jalan kehormatan bagi ibu sudah siap banyak. Subhanallah. Maka sekali lagi, jangan takut menghadapi persoalan, tapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah ketika kita sedang mendapatkan persoalan. Dan di antara cara untuk mendapatkan solusi atas setiap persoalan adalah bertakwa kepada Allah. Maka pilar yang kedua ini setelah ilmu nggak boleh hilang dalam keluarga. Kalau bapak ibu bertakwa, suami ibu bertakwa, anak-anak ibu bertakwa, maka yang pertama akan didapatkan apa? Warahmah, begitu ya, dan rahmat. Jadi ibu keluarganya akan dirahmati. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah, karena dilindungi dari musuh-musuhnya, karena diberikan jalan keluar atas permasalahannya, karena diperbaiki amal-amalnya, dan terakhir diselamatkan dari api neraka. Subhanallah ya. Maka benar sabda Rasul, barang siapa yang ingin bahagia, ya mintalah kepada Allah hidayah, mintalah kepada Allah takwa. Insyaallah pekan depan ya kita akan membahas bagian yang ketiga. Untuk bahagia itu ibu bapak harus bekerja keras untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah musibah itu datang kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang kecuali karena taubat. Kalau bapak ibu tidak bermaksiat, maka bapak ibu tidak akan bertemu dengan masalah. Bukan tidak bertemu dengan persoalan, tidak bertemu dengan masalahnya. Apapun persoalan yang datang tidak akan jadi masalah bagi orang-orang yang menghindarkan diri dari maksiat dan dosa. Kiranya itu saja bapak ibu sekalian. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, ambil kebaikannya. Yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Mohon bapak ibu berkenan untuk memaafkan saya, khususnya pada pertemuan hari ini. Banyak tembang-tembang yang nggak jadi disampaikan gitu, karena memang bukan tukang tembang gitu ya. Ya. Baik bapak ibu sekalian, kita akan perbanyak istighfar, menyempurnakan pertemuan hari ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak ibu yang ingin menyempurnakan kebaikannya dengan infak sedekah terbaik, silakan siapkan. Tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu terus beristighfar kepada Allah. Sambil terus beristighfar, sejenak akui kezaliman diri kita. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.